like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Mewulan, mahasiswi PPG Daljab gelombang 3 tahun 2023, jurusan Biologi. Mengajar di SMA Negeri 16 Bekasi, kelas 11, materi PPL siklus 1 mengenai sistem peredaran darah. Dosen pembimbing Ibu Dr. Fitri Damayanti MSI dan Bapak Ade Hudaya MPD. Guru Pamong Ibu Eni Suryaningsi MPD, LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Nah, silakan Anas dipimpin doanya maju ke depan. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anas. Saya akan mengabsen kalian hari ini, pembelajaran hari ini, tanggal 13 Desember ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ingat ya. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat ya, karena kan mungkin sekarang sering musim hujan, kalian sering pulang hujanan, tapi kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk materi hari ini masih mengenai tentang sistem peredaran darah ya. Masih ingat kemarin saya menayangkan video ya, video pembelajaran, ada di situ animasi kartun yang berwarna putih membawa tongkat lari-lari. Ada yang tahu siapa itu animasinya? Iya, silahkan. Saudara putih, ya benar. Terus ada lagi yang lari-lari tapi dia warnanya merah tua. Ada yang tahu siapa itu? Ya, Malvin. Itu sel darah merah, Bu. Sel darah merah. Kenapa warnanya merah tua? Sel darah merahnya berwarna merah tua itu disebabkan karena dia membawa lebih banyak karbon dioksida, Bu. Ya, karena membawa banyak karbon dioksida sehingga berubah warna menjadi merah tua. Ya, nah, saya akan menanyakan berkaitan materi yang kemarin, yaitu yang sudah saya sampaikan. Ada yang tahu di dalam tubuh manusia itu mempunyai yang namanya aliran. Ada berapa aliran oksigen itu yang diedarkan ke seluruh tubuh? Ya, silahkan. Aliran besar, Peredaran darahnya ada dua, Bu. Ya. Ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian karena oksigen sudah diantarkan ke seluruh tubuh, pasti dia ada mengenai tekanan darah. Ada yang tahu kenapa tekanan darah itu bisa meningkat? Faktor-faktor yang mempengaruhi ada apa aja? Siapa yang bisa? Ya, silakan Irfan dulu. Faktor-faktornya yaitu kesehatan, gaya pola hidup tidak sehat, dan juga stres. Ya, ada pola hidup yang tidak sehat ya, itu mempengaruhi tekanan darah. Dan nanti kita buktikan yang sudah dijawab benar atau tidak mengenai materi hari ini. Versi dasarnya mengenai menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi. Nama lain sirkulasi berarti peredaran ya, di situ peredaran darah, dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran di sini akan saya sampaikan. Ketika kalian sudah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa atau peserta didik diharapkan di sini dapat menjelaskan 4 bagian dari ruang jantung beserta fungsinya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan mana sih bagian atrium, mana ventrikel atau bilik, kemudian pembuluh juga ada arteri, kemudian ada vena. Kemudian peserta didik bisa menganalisis atau di sini mekanisme sistem peredaran
darah kecil, kemudian peserta didik mampu menghitung kecepatan ada denyut nadi berdasarkan dia saat duduk, kemudian saat lari, dan juga proses tekanan darah. Kemudian peserta didik bisa mengakses atau menggambar aliran darah besar. Jadi kreativitas kalian ya, menggambar sistem peredaran darah besar. Sudah menampilkan video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah. Ada yang bisa menyimpulkan video yang saya tampilkan? Ya, silakan Satria. Di video tersebut tadi menjelaskan tentang struktur-struktur pada jantung sama tentang sistem peredaran darah, Bu. Ya, ada yang lain dari video pembelajaran yang sudah saya tayangkan? Ada apa aja? Silakan di sini. Jantung memiliki 4 ruang. Jantung memiliki 4 ruang. Baik. Saya akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok heterogen, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya akan membagikan kalian lembar diskusi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan dilihat dulu lembar diskusi yang saya bagikan. Pertama itu kalian mendiskusikan mengenai ruang jantung. Ya, di situ ada pertanyaan atau permasalahan yang harus kalian kerjakan. Kemudian di soal nomor 2 ada mengenai pembuluh darah. Ya, di situ silakan kalian kerjakan atau permasalahan yang ada di pertanyaan silakan kalian jawab. Kemudian kelompok 3 ada mengenai sistem peredaran darah bagian-bagiannya dan ada permasalahan di situ. Kemudian kelompok 4 mengenai denyut nadi ya. Jadi ada beberapa posisi silakan kalian nanti praktekkan dan ada alatnya juga. Silakan alatnya. Kemudian untuk kelompok 5 di situ kreativitas karena harus menggambar jantung atau aliran darah. Di situ harus ada aliran darah besar, bagaimana proses dari gambarnya. Dari hasil diskusi yang lembar diskusi kalian kerjakan, silakan keaktifan kelompok membuat kanva berupa poster ya. Jadi setelah kalian kerjakan kanva poster itulah yang nanti akan kalian presentasikan di depan ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan membagi tugas sama kelompok kalian. Permasalahan yang sudah saya bagikan, nah nanti kalian baca permasalahan di situ, mencari jawaban yang ada di modul. Ya, ada Bu. Coba scan. Oke teman-teman, jadi dikasih tugas yang bulan, disuruh menentukan fungsi sama ini bagian-bagiannya apa. Lalu kita disuruh ambil jawabannya di modul dari scan. Nah, di sini kita ada markernya, berarti nanti di jantung.
Dia boleh ada gitu. Jadi ini adalah hasil dari diskusi kita, yaitu satu perbedaan antara dan tengah pada letak, denyut, dinding pembuluh, dan arah aliran darah. Yang pertama ada letaknya. Di pembuluh nadi atau arteri, tempatnya di bagian dalam tubuh. Sedangkan di pembuluh vena, letaknya dekat permukaan tubuh. Yang kedua ada denyut. Pembuluh nadi ada di bulu dada. Di berat badanmu berapa ya? Berat badan? Kalau lain berat badan berapa lagi? Berat 57 kg. Kalau tinggi badannya? 159 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pemeriksaan pengecekan tekanan darah. Nah, sini ada teman saya bernama Irsando akan mencoba melakukan pengetesan tekanan darah. Baik, setelah dilakukan pengujian tekanan darah, ditemukan hasilnya itu 128/70 pas. Dapat disimpulkan bahwa tekanan darahnya cukup normal dikarenakan tidak melebihi ambang batas dari 120/80 ataupun lebih kecil daripada itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Syarah Sinta. Saya Kartika Rizky. Saya akan mencoba mengecek tekanan darah dengan saya sebagai pengunjungnya dan pasiennya Iskina. Sama-sama. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan menentukan denyut nadi. Ini kita akan melakukan perbandingan dengan menggunakan jari sama menggunakan jam. Oke, ternyata kalau pakai jari selama 1 menit itu didapat denyut nadinya 90. Sekarang kita akan coba menggunakan jam tangan. Dan setelah didapat hasilnya denyut nadi menggunakan jam tangan itu 89. Jadi perbedaan menggunakan jari dan juga jam tangan itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi di sini saya gambar tentang apa? Peredaran darah. Nah, yang di kanan ini mengandung apa? Kalau yang merah ini oksigen, kalau yang biru ini karbon dioksida.
belum jadi ya. Jadi ini hasil kerja kita selama beberapa menit terakhir ini. Udah ada foto dan beberapa keterangan. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistem sirkulasi pada manusia bagian jantung. Ya, jantung manusia terbagi menjadi 4 lubang. Misalnya bagian-bagian jantung yang dibuka pada huruf A, B, C, dan D. Nah, jadi A itu serambi kiri atau atrium kiri, bagian B itu milik kiri atau ventrikel kiri, bagian C itu serambi kanan atau atrium kanan, dan bagian D itu milik kanan atau ventrikel kanan. Soal yang kedua, bagaimana fungsi dari bagian-bagian jantung? Yang pertama, ada serambi kiri atau atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru dan oksigen. Yang kedua, milik kiri atau ventrikel kiri, berfungsi menerima darah dari serambi kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Yang ketiga, serambi kanan atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikel kanan. Dan yang terakhir, milik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan membawanya menuju paru-paru. Pertanyaan ketiga, dalam sistematik tubuh manusia, jelaskan bagaimana ruang jantung berfungsi sebagai pusat penting untuk distribusi oksigen dan nutrisi di seluruh organ. Mengungkapkan alasan dari pertanyaan tersebut. Ruang jantung berfungsi sebagai pusat distribusi oksigen dan nutrisi di seluruh organ melalui proses sirkulasi darah. Alasan utamanya adalah bahwa jantung berperan sebagai pompa yang mendorong darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oksigen dan nutrisi yang terkandung dalam darah dipompa keluar dari jantung menuju organ-organ dan jaringan tubuh, memberikan dukungan vital bagi fungsi sel-sel metabolisme. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuluh darah, arteri, dan vena. Silakan. Pembuluh nadi tempatnya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik tempatnya dekat permukaan tubuh. Terus, pembuluh nadi memiliki satu katup berada di dekat jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki katup di sepanjang pembuluh. Pembuluh nadi aliran darah meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik aliran darah menuju jantung. Kalau pembuluh nadi denyut terasa, kalau sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Selanjutnya ada pembuluh nadi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen. Kalau pembuluh balik membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya pembuluh nadi jika terjadi luka darah akan memancar. Sedangkan kalau pembuluh balik jika terjadi luka darah tidak akan memancar. Selanjutnya itu pada dinding pembuluhnya. Perbedaan antara arteri dan vena. Pada arteri dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pada pembuluh balik atau vena, dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Kelainan yang terjadi akibat penebalan dinding arteri yang disebabkan oleh endapan lemak atau campur. Jadi yang terjadi ketika penebalan dinding arteri akibat endapan senyawa lemak atau campur adalah kelainan atau penyakit jantung koroner. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Penjelasan dan gambar tentang sistem peredaran darah. Satu adalah right ventricle, prosesnya melakukan kontraksi dan mengembangkan darah yang kaya oksigen. Dua ada pulmonary arteria, prosesnya membawa darah yang berisi oksigen, dan pulmonary arteria atau meninggalkan right ventricle kanan. Tiga ada capillary outlet atau right lung, prosesnya membentuk jaringan halus di sekitar ventricle paru. Empat pulmonary vein, prosesnya darah kaya oksigen mengalir melalui vena pulmonari dari atrium. 5 left atrium dan right ventricle, prosesnya di ventricle kiri memompa yang kaya akan oksigen ke arteria utama. 6 aorta, prosesnya
aorta ke arteri yang lebih besar dan kecil. Yang ketujuh, capillary of and forward. Prosesnya di sini akan menempatkan nutrisi, oksigen dan zat-zat plenlik lainnya. 8. Capillaries of abdominal organ and hip lymph. Prosesnya di jaringan ini menyalurkan oksigen CO2 ke pembuluh. 9. Superior vena cava. Prosesnya darah dibawa dari kepala dan dua tangan. Darah yang dibawa mengandung banyak CO2. 10. Inferior vena cava. Prosesnya membawa darah dari tungkai, kaki perut dan punggul ke right atrium. 11 right atrium. Prosesnya darah masuk ke atrium kanan dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Seseorang dapat terkena penyakit serangan jantung dan dapat mengakibatkan kematian. Kemukakan alasan dari pernyataan tersebut. Alasannya itu karena pada saat serangan jantung menyebabkan sel-sel dan otot jantung. Sifat dapat suplai oksigen yang dibawa oleh sel darah merah sehingga mengalami kematian. Serangan jantung sendiri disebabkan oleh adanya penyakit jantung kronis yang diakibatkan adanya sumbatan dan biasanya disebabkan oleh faktor kolesterol di pembuluh darah. Gangguan aliran darah ke jantung ini dapat merusak otot jantung dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kelompok 4 ingin memperbandingkan hasil LHPD kami tentang eksperimen ini dan juga tekanan darah. Yang pertama, untuk mengetahui frekuensi denyut nadi, kita menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kita ke pergelangan tangan hingga denyut nadi terasa selama 1 menit. Itu dihitung selama 1 menit dikali 3. Jadi hitungnya itu 3 kali, lalu semuanya itu dijumlahin baru dibagi 3. Nanti ketemu hasil rata-rata frekuensi denyut nadinya. Di sini kita menghitung saat istirahat, saat sesudah minum air dingin dan sesudah minum air hangat. Di sini pas istirahat itu denyut nadi saya rata-ratanya 93. Tapi setelah minum air dingin menjadi 71, jadi turun. Dan setelah minum air hangat menjadi 100, jadi naik. Nah, habis itu di samping sebenarnya ada setelah berlari itu denyut nadinya juga naik jadi 102. Jadi kesimpulannya denyut nadi kita akan bertambah jika minum air hangat dan habis berlari. Oke, tabel selanjutnya ialah tekanan darah. Di sini kita menghitungnya menggunakan alat. Sebagai contohnya, Laila saat beristirahat tekanan darahnya itu 117/77. Saat minum air dingin tekanan darahnya itu menjadi 115/77. Saat minum air panas detak jantungnya tekanan darahnya menjadi 116/75. Dan saat berlari detak jantungnya tekanan darahnya itu menjadi 122/80. Kesimpulannya ialah ketika beristirahat maka detak jantung menjadi biasa ya, tapi ketika meminum air dingin detak jantung menjadi turun. Maka sebaliknya ketika meminum air panas detak jantung menjadi naik. Begitu pula ketika mendapatkan olahraga fisik maka detak jantung menjadi naik. Di sini itu ada soal tentang denyut nadi dan tekanan darah. Soal yang pertama, apakah denyut nadi dan tekanan darah seseorang sama? Jawabannya adalah denyut nadi dan tekanan darah seseorang itu berbeda. Soal yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi dan tekanan darah? Jadi faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi dan tekanan darah adalah yang pertama ada usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, dan emosi. Lalu soal yang ketiga, apa kesimpulan Anda dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang dan setiap aktivitas yang dilakukan itu berbeda denyut nadi dan tekanan darahnya.
Dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini ada gambar sistem peredaran darah yang sebelah kiri ini. Ini itu namanya kapiler paru-paru. Terus yang ini ada vena pulmonaris. Terus yang ketiga ada aorta. Yang keempat ada antrium kiri. Terus yang kelima itu ada vertikal kiri, yang kanan itu ada arteri sistematik, terus yang kiri itu adalah kapiler semua dari pembuluh, dan yang belakang itu vena sistematik. Selanjutnya itu di bagian sini ada vertikal kanan, di bagian sini ada atrium kanan. Yang ini tuh bagian vena cava, dan yang paling atas yang ini itu adalah arteri pulmonaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran peredaran darah besar. Yang pertama itu dari jantung pilih kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, kemudian dialihkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh ini dialihkan melalui vena, dari vena kemudian ke stambi kanan dan kiri kanan. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin menyanggah? Coba kelompok lain ada yang sama gambarnya, coba dilihat semuanya. Gambar kreasi kalian sama, letak-letaknya sama, peredaran darahnya sama. Silakan ditutup kelompok 5. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nak dibuka HP-nya, dilihat bagian Google Classroom kelas kalian. Di situ saya sudah menugaskan mengenai asesmen formatif materi yang sudah disampaikan hari ini, ya. Dan saya sudah menautkan link, ya. Silakan kerjakan, waktunya hanya 10 menit. Sudah selesai semua disubmit? Silakan HP-nya. Sekarang refleksi, gimana pembelajaran hari ini? Berarti kalian sudah mengetahui di dalam tubuh manusia itu ada organ yang sangat penting. Apa itu? Jantung. Jantung itu yang fungsinya menghantarkan oksigen, karbon dioksida, yang darah juga. Di situ darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Jadi fungsi dari jantung itu sangat penting. Kemudian tadi ada tekanan darah juga, pemeriksaan denyut juga. Jadi di dalam tubuh kalian mempunyai organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat selalu. Silahkan istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kilo Night.